Jika firman itu bersama-sama dengan Elohim, maka itu sifatnya. Yesus itu tidak pernah mengatakan akulah firman. Yesus mengatakan aku penerima firman. Lalu kenapa Yesus dikatakan firman itu menjadi daging? Kehendak Tuhan menjadi daging. Apa bukti kehendak Tuhan? Salam satu Tuhan. Pengantar ini singkat, para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita, channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin. Untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Yeshua HaMashiach itu menerangi setiap orang. Kata siapa? Kata siapa? Yohanes 1 ayat 9. Mana ada dikatakan yang menerangi di situ adalah Yesus? Tidak ada Yesus yang menerangi. Yang menerangi itu adalah firman yang disampaikan kepada Yesus. Itu masih berbicara skala Tuhan, skala Theos di situ, bukan berbicara Yesus. Kalau Yesus, aku tak dapat berkata-kata dari diriku sendiri, Mama. Itu Yesus, Yohanes 12 nomor 49. Firman yang kau dengarkan dariku, bukan dari aku, tapi dari Bapakku yang mengutus aku. Yohanes 14:24. Jadi bukan Yesus itu sebagai sumber cahaya, bukan. Yesus itu duta Tuhan, utusan Tuhan. Beliau rasul, beliau nabi, utusan Tuhan. Tapi Bang Yeshua HaMashiach itu dilahirkan bukan karena hubungan biologis. Betul dia dari sekali. Allah, dari Elohim. Betul sekali. Meskipun dia dilahirkan bukan karena hubungan biologis, tetapi dia adalah makhluk biologis. Itulah yang disebut mukjizat. Makanya di dalam Yohanes 8:42, aku Yesus datang dan keluar dari Bapa, dan aku datang ke atas muka bumi bukan atas kehendakku sendiri. Itu yang dikatakan Yesus itu. Tolong percaya dong kepada Yesus. Jangan karena kekuatan Kristus padang gurun itu sehingga ucapan-ucapan Yesus kalian sepelekan. Sekali-sekali percaya kepada anak Maria. Jangan Kristus padang gurun aja terus kalian ikuti. Sampai-sampai pengaruhnya sangat kuat sehingga anak orang pun Anda duga Tuhan. Yesus itu bukan sang firman. Yesus itu adalah penerima dan penyampai firman. Yohanes 3:34, Yohanes 10:34, 35, 36, Yohanes 12 nomor 49, nomor 50, Yohanes 14 nomor 24. Hargai dong Yesus. Hargai. Jangan karena makhluk padang gurun, gurunya Paulus, sampai ucapan-ucapan Yesus itu dianggap sepele. Jangan. Makanya Islam itu anugerah dan kebenaran datang melalui Yeshua HaMashiach di sini. Nah, itu pintar. Firman. Itu pintar. Kalau begitu dudukkan Yesus pada perkara pada tempatnya. Nilai Yesus itu sesuai dengan kadarnya. Jangan kau nilai Yesus sesuai dengan kadar makhluk padang gurun yang ngaku Kristus itu, jangan. Makanya di dalam Yohanes 3 nomor 16 dikatakan apa?
Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepadanya memperoleh hidup, yang tidak percaya mati dalam dosanya. Percaya itu dong. Harus percaya kepada siapa? Kepada Yesus. Yesus yang mana? Anak Maria. Jangan percaya kepada Yesus palsu yang datang ke padang gurun. Kalau Namun Anda percaya, namun anak tunggal Elohim yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakan diri, yaitu Yeshua Hamasiah. nah, baca yang Anda sindir itu adalah Yohanes 1 nomor 18. Betul? Tidak ada orang yang pernah melihat Bapa, tidak ada orang pernah mendengar Bapa, tapi anaknya yang ada di pangkuannya lah yang menjelaskan tentang Bapa itu seperti apa. Nah, apa kata Yesus tentang Bapa? Yang lain sepelekan dong. Yang lain sepelekan. Hanya Yesus yang menceritakan tentang Bapa itu. Bahasa Yunaninya apa di situ? Exegomai. Dialah Yesus yang menerangkan, dialah Yesus yang menjelaskan, dialah Yesus yang mentafsirkan tentang siapa? Tentang hakikat Bapa yang mengutusnya. Nah, apa kata Yesus tentang Bapa yang mengutusnya? Baca Yohanes 7 nomor 28 29. Kamu memang mengenal aku, tapi kau tidak mengenal Dia yang mengutus aku. Hah? Kamu mengenal Yesus, tapi kau tidak mengenal Dia yang mengutusnya. Berarti Yesus yang kita kenal itu bukanlah Bapa yang sang pengutus itu. Berbeda. Kata Bapa sudah diberikan kepada anaknya yang tunggal, yaitu Yeshua Hamasiah, Bapa yang baik. Kalau begitu, kenapa dia masih berdoa kepada Bapa? Kenapa? Nah, di situ Yeshua Hamasiah belum selesai menyelesaikan pekerjaannya kepada Bapa. Yesus Nah, Hamasiah di situ taat. Setelah dia selesai melakukan pekerjaannya, dia naik ke langit, bertahta sendiri atau duduk di samping kanan Bapaknya? Bertahta, Bang. Bertahta duduk di samping kanannya Bapak atau gimana? Iya, duduk di samping kanan itu berarti di situ berarti tetap aja. Kupikir pasti, sampai pasti sudah ada kepastian bertahta. Kupikir setelah naik ke atas dia sudah jadi Tuhan, seorang Tuhan. Ternyata masih duduk berdampingan sama Bapa. Tidak, Bang, dialah Bapa itu, Bapa yang baik. Yesus Hamasiah. Jadi ada berapa Bapa di atas? Ada berapa Bapa? Satu, Bang, satu. Loh, kenapa dia duduk di samping kanan Bapa? Yang di sebelah kirinya siapa? Itu bukan berarti dua, Bang. Loh, gimana ceritanya? Benar-benar Bapa sang sumber itu sudah diserahkannya kepada Yesus Hamasiah, anaknya yang tunggal. Terus Bapaknya kemana? Bapak kemana? Bapak kemana? Bapak itu Yesus Hamasiah itu sendiri, Bang. Alamak, hancur sudah. Salome, bagaimana ceritanya? Yesus adalah Bapa itu sendiri. Dia duduk di samping kanan Bapa. Cahayu. Masolang generasi. Inilah Kristen. Maksudnya gini, Gurunda. Yesus duduk di samping Yesus gitu loh. Itu Gurunda. Inilah Kristen. Inilah Kristen, cerminan Kristen. Inilah yang saya katakan wajib tidak berakal. Akal harus mati pensiun dini kalau mau jadi Kristen. Mustahil orang itu bertahan di Kristen kalau mereka masih menggunakan akal. Mustahil. Jadi kalau Anda mau gila tanpa narkoba, ya silakan ikut Margareta. Pasti gila. Anda hidup di dunia hayalan tingkat tinggi. Mati, tidak ada siksa kubur, langsung ke surga. Ikutlah Margareta. Ikutlah Margareta. Bagi teman-teman yang mau hidup di dunia hayal, ikut Margareta. Bapak Tuhan pencipta langit dan bumi dibuat pensiun sama Margareta. Bang, makasih banyak ya, izin turun. Terima kasih. Mau kemana rupanya? Mau cebok?
Jadi Ya, Guru, teman-teman kalau mau, ya silakan Dinda. Apa enggak? Keren manggil. Enggak. Sekali lagi teman-teman, kalau cinta terhadap dunia hayal, ya ikutlah tadi itu. Bagus itu. Menghayalnya luar biasa, tingkat dewa, mimpi masuk surga, Tuhan yang Bapa pensiun, nggak ada lagi hilang. Yesus adalah Bapa itu sendiri, berarti Yesus duduk di samping Yesus. Ada berapa Yesus? Satu. Wajib gila memang. Makanya berat misionaris tak akan pernah berhasil maksimal. Kenapa? Semakin hari dunia dan mimbar gereja kita goyangkan. Kita goyang segoyang-goyangnya supaya banyak yang tercerahkan. Mantap Panglima. Yang aku heran gini Gurunda, ini jelas-jelas ada Bapa, ada Yesus gitu. Kenapa mereka nggak mau bilang dua gitu loh? Kenapa mereka mati-matian bilang itu satu? Kan dua itu, Bapa, Yesus. Belum Roh Kudus lagi. Kenapa ya Gurunda ya? Ya itu tadi, Allah menghukum mereka. Hukuman Allah itu kan bukan cuma di akhirat saja, di dunia juga. Wa qaulihim, Subhanallah. wa qaulihim, kata Allah. Karena ucapan mereka, aku hukum mereka. Dihukum di dunia. Itulah hukumannya. Jadi Dan goblok mereka gitu ya Gurunda ya? Iya, mereka mengatakan tentang Allah tanpa ilmu. Mereka hanya mengikuti halusinasi saja. Halo. Ya ini udah ada tamu juga, ini ada Ilo Siahaan udah turun juga, mantap. Yo berikutnya Mot, tolong dibantu Mot. Kalian lebih jeli matanya. Yo ada batas pembasmi silakan. Oke. Jadi apa ini? Ikut Kristus mana? Apa maksudnya ini Bang? Ikut Kristus mana? Oh jadi gini, ini topik yang tadi awal banget, sampai lupa gua sama temanya. Tapi sebentar Bang, bisa diskusi baik-baik kan? Tanpa Aman bre, selama lu nggak ngehujat nggak gua makan. Gurunda udah datang, mantap. Yo Gurunda silakan. Guru Unda mulai suruh sama saya itu. Itu udah. Ya, Oke. ayo. Gurunda nggak bisa gua gedein loh Gurunda. Gimana ya? Gimana kalau kita bahas tentang apa? Allah SWT dengan Allah Elohim. Kalau membahas Tuhan berarti Anda harus bawa Tuhan Anda, jangan bawa Tuhannya Yahudi. Iya. Tuhan Anda bawa. Ya, oke. Jadi Siapa Tuhan gimana? Anda? Sebentar, gantian. Iya, Saya Tuhan Anda bicara siapa? Islam. Tuhan Anda Ini siapa? Islam. Jangan panik. Enggak, kita dudukkan dulu Tuhan Anda siapa? Ya, Tuhan saya Tuhan Yesus. Allahmu Yesus siapa? berarti. Sebentar, berarti Allahmu siapa? SWT itu siapa? Berarti Yesus melawan Tuhan saya kan gitu. Menurut Quraisy 3, Muhammad menyembah Tuhan negeri Ka'bah. An-Naml 91, Muhammad disuruh menyembah Tuhan negeri Mekah dengan hukmah. Lu katanya mau baik-baik, tapi lu nyerocos. Harusnya gini debaters, harusnya gini. Ketika tema sudah ditentukan, masing-masing pembukaan itu jangan dulu membahas iman orang lain. Betul. Gitu. Bahas dulu iman sendiri. Bisa gitu debaters? Bisa ya? Bisa ya? Bisa dong. Kan pembasmi katanya nih. Jangan-jangan kamu yang dibasmi di sini. Gimana? Aduh dia putus-putus sinyalnya Gurunda. Bagaimana mau membasmi jaringan aja susah. Buka kamera bisa nggak nih? Waduh, ini tutup aja sinyalnya begini Gurunda. Silakan. Oke. Ya. Silakan debaters perkenalkan Tuhannya. Menyembah batu. Ini penyembah kelamin dari sorga udah mulai aja. Sabar. Oke. Silakan perkenalkan Tuhannya debaters. Nanti Gurunda perkenalkan Tuhannya Gurunda. Silakan. Oke. Yang pertama, Tuhan saya adalah ya Tuhan Yesus Kristus. Ya. Kristen itu ya Tuhannya Tritunggal. Tritunggal itu Bapa, Putra, Roh Kudus.
Putra, Roh Kudus. Bapa memiliki firman di dalam dirinya. Bapa memiliki Roh Kudus. Bapa, firman, dan Roh Kudus adalah satu hakikat. Sama dengan dirimu. Dalam dirimu ada tubuh, ada jiwa, ada rohmu. Tubuh, jiwa, roh yang tiga-tiga bukan berarti kau tiga. Tubuh, jiwa, roh yang ada dalam dirimu dan diri saya adalah satu. Ya, apa itu? Satu. Yang pertama, karena ada roh maka saya hidup. Karena ada tubuh maka saya bisa bergerak. Ya, karena saya ada jiwa makanya ada akal. Jadi tubuh, jiwa, roh dalam diri saya adalah satu kesatuan dalam diri saya. Apabila roh saya tidak ada dalam tubuh saya maka saya mayat. Karena manusia hidup tanpa roh berarti mati. Maka tubuh roh saya memberikan saya hidup. Sama dengan Bapa. Bapa memiliki firman, Bapa memiliki roh. Bapa mengutus firman yang ada dalam dirinya, itulah Yesus kalimatullah, kalam Allah yang menjadi manusia. Ya, seperti itu Bang. Jadi Oke, Tuhan mantap. saya adalah Oh, Tuhan belum. Yesus Kristus. Sekarang silakan perkenalkan Tuhan Allah SWT sama-sama saya. Tarik aja. Baru nanti kita akan ngomong. Silakan. Cukup. Silakan Gurunda. Oke, baik. Jadi konsep Tuhan berarti ya. Kalau di Islam itu Tuhan yang kami sembah yang pertama Ahad. Dia tidak tiga seperti Tuhannya Kristen tadi disebutnya tiga. Al-Quran menjelaskan Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, Allah itu ahad. Allah itu satu, tunggal, absolut yang tak berbilang. Allahus samad. Allah itu tempat meminta segala sesuatu, tempat bergantungnya segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesuatu apapun baik di langit dan di bumi yang setara dengan Allah. Hal ini dijelaskan di dalam kitabnya orang Yahudi. Di kitab Ulangan Tuhan itu ahad. Bahkan di dalam kitabnya orang Kristen Markus 12:29 Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai ahad. Jelaskanlah Allahmu menurut Allahus samad. Allahus samad. Jangan Jangan dipotong. menjelaskan Tempat bergantungnya Alkitab. segala sesuatu. Yang saya tanya Jangan SWT. dipotong. Kau tadi bicara pakai otakmu, nggak pernah ada orang Islam potong ya. Jangan dipotong. Oke, Dengerin pakai ya. waktu aja kalau gitu, pakai waktu ayo, pakai waktu ayo. Allahus samad. Tuhannya umat Islam Wah, adalah Tuhan yang kualitas disembah inilah rupanya oleh kualitas segala Islam. sesuatu yang ada di atas muka bumi termasuk Menjelaskan dengan Yesus. Alkitab, Al-Quran. Yesus Menjelaskan. menyembah Terhargai kepada orang pencipta bicara, kau bicara, langit dan tak pernah bumi. dipotong sama sekali. Tolol kau jangan pakai. Yesus berdoa kepada pemilik langit dan bumi. Siang malam Yesus sujud berdoa kepada Tuhanku. Lam Oke, yalid kalau wa lam kasih tahu yulad. saya. Tuhanku Ya. sama seperti di dalam kitabnya orang Yahudi. Di dalam Bilangan 23:19 Tuhan itu bukan manusia dan bukan anak manusia. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tuhan itu tidak serupa dengan apapun, sedangkan Tuhannya Kristen itu serupa dengan Pak Bom Bom. Bedanya Pak Bom Bom besar perutnya, matanya besar, sedangkan Yesus itu kurus dan Mending kamu perutnya cuma kecil. congor. Demikian. Oke, Sip, mantap. Yo, silakan. oke. Debater Giliran nanya, saya. Gurunda jawab ya. Ya, giliran saya ya. Oke, Kalau nanya pas dijawab jangan kejang. oke, Yuk. tenang. Ya, sebentar kita buka data dulu. Bisa buka Oke. kamera? Bisa. Ayo buka kamera yuk. Oke, buka data nih. Oke. Tapi Buka Gurunda, kamera. aku nggak bisa ngatur-ngatur ininya Gurunda. Nggak dapat akses. Tunggu Dina. Sabarlah sayang. Aku moderator, Dinda. Oh iya, udah mantap lah. Bang Hani berarti ini ya. Aku bentar lagi kayaknya asar di sini. Iya dek, gampang itu. Lawan kita ini kecil. Kristen. Dia nggak bisa open cam ini Gurunda. 300 biji follower. Wah nipu berarti nipu. Aduh muridnya Edis berarti nipu. Nipu berarti. Nipu berarti nipu. Oke, silakan. Besarin, saya buka data Oke. nih. Oh bisa dia. Nah, Bang Hani bikin dua-dua gitu Bang Hani. Besarin buka.
Giliran gua kan satu-satu. Oke ya. Besarin dong. Sabar. Oke. Gimana caranya bikin 2 ya? Mana ini Bang Handi ini? Bikin 2 itu Gurunda di tab 1, nanti yang dia di tab juga yang apa buat gedeinnya. Besarin dulu Bang, gantian Bang. Orang saya belum moderator, belum. Oh alah. Oke. Nah, terus sekarang yang Gurunda. Oke ya, udah ya. Bisa ini saya mulai ngeprint ya. sendiri nih, ngeprint sendiri. Bisa saya mulai ya. Bisa saya mulai. Belum, tunggu. Layarnya belum gede dua-duanya. Oke. Ngeprint Ini baru lu sendiri doang yang nih. gede. Ini kayak gini-gini kayak gue zaman dulu belum ada laptop ya, Wan. di print gitu. Apa? Yang penting buka Al-Qur'anmu. Ya. Loh. Nah, coba Gurunda dibikin aku hijau semua coba Gurunda. Waduh, gimana sih? Oh, lama banget, Bro. Lalu kalau minta dialog ya gini lah, Bre. Teknisnya harus harus rapi. Udah. Pertanyaan saya nih Juma. Juma. Kau banyak congor kau nih, kau jangan ini Al-Qur'an nih. Woi, Quran marah-marah dia. 106 Quraisy 3. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan. Muhammad menyembah Tuhan, tidak menyembah Allah. SWT. Tuhan siapa? Tuhan pemilik rumah Ka'bah. Siapa? Dewa Hubal. Nih, An-Nahl 91. Quran surah 27 91. Itu ketikan karangan sendiri. Aku Muhammad hanya diperintahkan menyembah siapa? Mana Allah SWT? Tuhan negeri Mekah. Siapa Tuhan negeri Mekah dengan Tuhan negeri Ka'bah? Ka'bah itu dibangun abad 4 Masehi. Sebelum ada Islam abad 7. Berarti Ka'bah dibangun oleh apa? Pagan Quraisy. Siapa yang bangun Ka'bah? Oleh penguasa Yaman. Oke? Nah sekarang, duluan pagan Quraisy, baru ada Islam di abad 7. Artinya, siapa itu Muhammad? Muhammad adalah pagan Wah, Quraisy. apa sih ini? Ini kenapa Menurut ini? Mana Quran ini surah sumbernya 5. ini? Pertanyaan saya, Sumbernya kenapa mana ini? baginda Sumber Rasulullah bukunya loh, mana? membawa Islam? Kita dokumentasikan dulu aja. Gimana ini giliran saya? Tadi saya nggak motong. Kau marah saya? Lu bertanya ini, bukan menjelaskan. Kualitasnya Islam ini. Saya lagi Lo kualitas lo aja print-printan 1500-an. Ya. Nanti saya buka Al-Quran aslinya nih. Kau jawab dulu ini. Si Muhammad disuruh menyembah Tuhan negeri Mekah. Tuhan negeri Ka'bah, Dewa Hubal. Pertanyaan di mana Dewa Hubalnya? Ayatnya di mana itu? Kalau Dewa Hubal kan Hosea 2:16. Pertanyaannya apa? Waduh. Mina diam, jangan kau potong-potong saya. Tadi saya nggak potong kau. Enggak, pertanyaannya apa? Dengarin. Pertanyaan saya. Ya. Kalau memang Islam tidak menyembah Dewa Hubal, kalau memang Islam tidak Dewa menyembah Hubal itu di Al-Quran yang mana sih? Dewa Hubal ini adalah sesembahan Muhammad. Enggak, Dewa Hubal kan Hosea 2:16. Gimana sih? Hosea 2:16 enggak ada di Al-Quran. Ka'bah. Tuhan negeri Ka'bah nih Al-Quran. Iya, tapi Hubalnya itu di Hosea 2:16. Dewa Hubal itu nggak di Al-Quran, di Hosea 2:16 perjanjian lama. Si Juma atau si ini? Gantian, kasih Banyuma yang jawab. Iya. Tentukan dulu. Saya nggak mau ngomong kalau ini. Yang mana lawan saya nih? Udah? Iya, pertanyaannya apa? Gua moderator di sini. Oke. Saya tanya sama gurundamu. Oke, saya ulangi. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah Ka'bah. Aku Muhammad disuruh diperintahkan menyembah Tuhan negeri Mekah. Tidak ada si Muhammad. Kok tidak ada pertanyaannya loh? Menyembah Tuhan Mekah. Dewa Hubal yang disembah. Iya, dia emosi banget ya. Dewa tertinggi oleh apa? Bikin kali dia menyesatkan kita. Bikin kali dia. Dewa Hubal. Nah, Dewa Hubal itu di Quran surah berapa? Kalau nggak ada Hubal di Al-Quran, jatuhnya kan lu ngehujat. Takut. Kenapa takut? Makanya dia Bukan takut, Bre. Lu nggak bisa bunuh gua. Kenapa gua takut sama lu? Anak buahmu nggak bisa diam ini cuma. Nggak bisa diam. Udahlah, kita udah ngerti itu mau dibawa kemana. Apakah Allah Dewa Hubal gitu ya, Gurunda ya? Silakan Gurunda. Tadi saya diam. Udah lu muter-muter lu melayang-layang di permukaan air soalnya. Udah ya.
Udah, yuk silakan Gurunda. Muter-muter dia. Iya. Macam roh Allah. Udah anak Allah udah. Silakan Gurunda. Oke. Udah gantian. Iya, Gurunda gede dulu. Oke ya. Nah, ketika diterangkan di dalam Al-Quran, hendaklah engkau menyembah Tuhan. Saya belum bertanya Juma. Saya belum bertanya pertanyaan. Enggak, lu udah ngulang-ngulang kayak roh Allah lu. Muter-muter. Silakan Gurunda. Muhammad menyembah dewa Hubal. Jawab. Kenapa menyembah batu? Ya, pagan Quraisy kiblatnya ke Ka'bah. Islam kiblatnya ke Ka'bah. Pagan Quraisy batu mengampuni. Yesus lu menyembah batu. Salah itu kalau soal batu. Jangan dulu ke sana. Silakan Gurunda. Udah. Sudah. Mengampuni dosa Islam nih. Iya, jadi batu Hajar Aswad setara sama Tuhan lu. Batu Hajar Aswad mengampuni. Kapan selesainya? Disembah Muhammad adalah siapa? Dewa Hubal. Pertanyaan saya, buktikan kalau Muhammad tidak menyembah dewa Hubal. Biar Banyu nggak jawab, turunin dulu dia. Oke, silakan Gurunda. Untung saya bukan moderator di sini. Alamak. Kalau saya moderator saya blokir nih orang. Ngoceh terus loh dari tadi loh. Oke. Panik. Ngapain panik sama kotoran bernyawa kucluk? Ngapain kami? Udah. Ini Gurunda kasih Gurunda. Udah, Ardi udah. Kasih Gurunda, silakan Gurunda. Oke. Baik. Ini Jadi rumah udah mencerek langsung ini. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Jadi orang Kristen itu sulit untuk mencari kelemahan Islam, sehingga mereka kemudian mencari data-data yang mereka karang sendiri, yang mereka susun sendiri, yang tidak sesuai dengan fakta real di dalam agama Islam. Jadi kalau berbicara mengenai Tuhan negeri Mekah, Tuhan negeri Makassar, Tuhan negeri Indonesia, Tuhan negeri Malaysia, Tuhan negeri Israel, Tuhan alam semesta, itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa pada masa itu kemudian Nabi Muhammad disuruh menyembah kepada Tuhan negeri Mekah? Karena di Mekah pada saat itu para kabilah-kabilah yang ada itu memiliki dewa-dewa. Di sebelah timur ada dewanya, sebelah barat ada dewanya. Jadi masing-masing suku memiliki dewa masing-masing, di mana dewa-dewa ini tidak boleh melewati wilayah kekuasaan dewa yang lain. Itu masa jahiliyah pra-Islam. Jadi masing-masing suku memiliki sembahan-sembahan masing-masing. Sehingga Al-Quran turun, فَلْيَعْبُدْ رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي baiti. Ini yang diterangkan dalam Al-Quran. Nabi Muhammad diperintahkan untuk menyembah negeri Tuhannya negeri Mekah, Tuhan yang memiliki negeri Mekah. Jadi seluruh dewa-dewa itu seketika tunduk, karena ada Tuhan yang lebih besar skalanya, yaitu kota Mekah memiliki satu Tuhan disebut Allah. Maka apa yang terjadi pada masa itu? Orang-orang yang menyembah dewa-dewa kecil ini seketika protes kepada Nabi Muhammad, lalu ujung-ujungnya beriman kepada pencipta langit dan bumi yang disebutkan sebagai Rabbus samawati wal ard. Jadi pencipta langit dan bumi itu adalah Tuhan bagi negeri Makassar, Tuhan bagi negeri Jakarta, Tuhan bagi negeri Malaysia, Tuhan bagi seluruh alam semesta. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Saya tidak usah terlalu panjang lebar mengikuti iramanya. Saya mau bertanya kepada saudara. Anak Maria itu di mana disebutkan sebagai Tuhan negeri Israel? Atau Tuhan negeri Yudea? Atau Tuhan negeri Golgota? Atau Tuhan negeri Vatikan? Atau Tuhan negeri apa? Dia Tuhan di mana Yesusmu itu? Kalau Tuhanku kan disebut negeri Mekah, menggugurkan semua dewa-dewa yang ada di Mekah pada saat itu. Oke? Negeri Mekah, Tuhan-Tuhannya, sembahan-sembahannya itu digugurkan dengan adanya Tuhan yang maha besar, yaitu Tuhan yang skala besar, Tuhan negeri Mekah. Nah sekarang saya minta di kitab saudara disebutkan Yesus itu Tuhan negeri Yudea itu di mana? Atau Tuhan negeri Yerusalem itu di mana? Silakan. Oke. Ya. Kau dengar saya Juma. Juma. Iya. Kau Iya. belum bisa menjawab pertanyaan.
tolong pertanyaan saya dulu. Pertanyaan saya dulu Anda jawab. Di mana Yesus? Kenapa takut miu-miu deh? Gini Di mana Yesus disebut sebagai Tuhan negeri Israel atau Tuhan negeri Yudea? Coba silakan. Silakan. Saya ngomong di mute terus. Gimana ini? Panik. Ayo. Nggak mampu bilang cuma aku nggak mampu sama kau debater. Di mana? Jawab dulu. Menyerah sudah. Bukan. Jangan Di mute. Makanya jawab pertanyaan saya. Jawab dulu Bisa baru Anda bertanya. Nah, silakan. Bisa nggak ngomong saya? Silakan. Saya tadi kan bertanya sama kamu. Jelas Al-Quranmu mengatakan Quraisy 3, aku disuruh menyembah Tuhan negeri Quraisy 3. Ka'bah. Tuhan negeri Mekah, bukan Iya. Allah SWT. Kau tadi mengatakan bahwa yang di Mekah itu adalah Allah SWT. Yes. Jadi Allah SWT itu tidak pernah ada. Allah SWT itu adalah Dewa Hubal. Kata siapa? Dewa Katamu. Hubal. Itu katamu. Itu kan katamu. Silakan aja. Sekarang pertanyaan saya silakan. Kenapa di mute? Waduh, Pertanyaan saya silakan bisa nggak nanti saya jawab. ngomong? Tadi kau ngomong saya nggak potong. Sekarang Pertanyaan saya dijawab. cuma satu loh. Saya jawab dulu. Iya, kan saya sudah jelaskan. Pertanyaan saya baru saya jawab pertanyaanmu. Jelaskan. Kau bilang Dewa Hubal itu, kau bilang Allah SWT itu adalah apa? Buka kameramu boleh nggak? Buka kameramu boleh nggak? Si Muhammad Buka menyembah kamera Tuhan boleh nggak? Ka'bah dengan Tuhan Mekah. Nah, Buka kameramu boleh nggak? Buka kamera. Hubal. Makanya itu mengampuni dosa Islam. Silakan giliranmu. Pertanyaan saya silakan. Pertanyaan Itu saya. mengampuni dosa. Pertanyaan Allah saya. SWT mengampuni dosa Islam. Kenapa Pertanyaan bukan SWT? saya. Kenapa? Pertanyaan saya, silakan. Pertanyaan saya, saudara, di mana Yesus dikatakan? Aku menyerah debater, nggak mampu saya. Saya tidak menyerah. Kamu yang tidak paham. Kamu yang tidak paham penjelasan saya. Sekarang giliranmu menjawab pertanyaan saya. Giliranmu. Cuma inilah kualitas komalmu. Giliranmu. Ngomong di mute. Jawab pertanyaan saya. Di mana Yesus disebut Tuhan negeri Bethlehem? Silakan. Oke, ya, Silakan. dengarin. Saya Ya. jawab kau. Saya jawab nanti jawab lah pertanyaan saya. Iya. Dengarin. Lukas 2 ayat 11. Malaikat mengatakan akan lahir seorang juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Kota Daud Yerusalem. Oke. Kristus Oke. Tuhan di kota Daud. Sudah. Sekarang Oke. tanya pertanyaan saya. Oke, Jawab baik, pertanyaan baik, saya. Kenapa Islam menyembah Dewa Baik. Hubal? Sekarang Kenapa batu disembah ketika Dewa Anda Hubal? membawa Lukas, Kenapa batu disewa? dengar, gantian kita. Ketika Jawab Anda membawa lalu. Lukas 2 nomor 11, yang lahir di situ adalah orang. Yang lahir itu adalah orang yang diurapi di kota Daud yang lahir, bukan Tuhan yang lahir. Bukan Tuhan yang lahir di kota Daud, bukan. Nah, sekarang kalau Anda mengatakan Yesus itu adalah Tuhan di kota Daud. Halo. Mana ini? Kalau Anda mengatakan Yesus itu Tuhan di kota Daud, apakah Yesus itu Tuhan alam semesta? Ini kualitas Juma mute. Enggak, pertanyaan saya, apakah Yesus itu Tuhan alam semesta? Di mana dalilnya? Oke lah, saya ikuti maunya Anda. Yesus itu Tuhan di kota Daud, meskipun terjemahannya tidak seperti itu. Nggak bisa di mute. Oke, meskipun terjemahannya tidak seperti itu. Sekarang di mana dalilnya Yesus itu disebut Tuhan alam semesta? Silakan. Goblok aku mah, gak ada ibu. Ya sekarang jangan kau maki-maki kau tuyul pemakan dedak. Jangan kau maki-maki, santai aja kau pemakan dedak. Pemakan dedak gimana kau? Maki-maki aja terus dari tadi. Jangan mute saya. Maki-maki aja terus. Maki-maki terus. Anda mengatakan Yesus Tuhan di kota Daud. Ya itu salah tafsir, salah terjemah. Kita ikutilah supaya kau senang.
Mana dalilnya Yesus Tuhan alam semesta? Nggak ada kan? Nggak ada. Orang stres. Terus kalau kita minta mana dalilnya bahwa negeri Mekah itu yang disembah oleh Nabi Muhammad adalah dewa Hubal juga, mana dalilnya? Nggak ada dalilnya. Jadi Kristen ini memang bagian dari mereka ada yang dicetak menjadi penghujat kayak tadi, teman-teman. Oke. Kalau dia mau diskusi baik sih enggak kayak begitu. Karena memang dia nggak mau diskusi baik ya, kayak gitulah jadinya. Tapi Bang Zuma udah sabar loh teman-teman. Ntar dulu saya izin sebentar ngomong setengah menit. Kalau Allah itu di sana dewa Hubal, jadi pengertiannya begini. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan dewa Hubal. Firman itu adalah dewa Hubal. Setuju? Iya. Setuju. Ya, Kejadian 1 nomor 2, roh dewa Hubal melayang-layang di atas permukaan air. Yesus adalah anak dewa Hubal. Kan banyak di Bible tuh, Yesus anak Allah tuh. Jadi Yesus adalah anak dewa Hubal. Masih mau datang besok. Lanjut. Oke, teman kita Steph. Ini kenapa nggak bisa ini ya, komalnya ya? Apa Gurunda? Gimana? Jangan saya besar sendiri gitu maksudnya, Dek. Jika ini moderator. Oh gitu, oke. Gini Gurunda. Ya, gitulah. Oke, kita sapa dulu ya. Halo Steph dulu ya. Mana tadi penyembah kelamin itu? Udah hilang dia. Pulang. Mantap. Nggak Ada bisa Ruda diskusi. tadi melayang. Nggak bisa diskusi. Oh. Halo Steph. Bertengkar iya. Steph. Yang lucunya Gurunda, dia bertanya, dia yang menyimpulkan. Bahlul. Ya, dia sudah bikin materi untuk menghujat. Anjir di print Gurunda 1000-an loh, di print loh. Ngeri kan. Jadi inget gue dulu itu waktu sebelum dialog ngeprint dulu itu. Zaman dulu banget 2020 kayaknya. Iya, terus gini Aki Kores, tadi kan tulisannya kan dia karang-karang sendiri itu kan bahwasanya Allah adalah begini, Allah adalah begitu. Allah, gitu kan. Dewa Hubal, Ka'bah abad 4 Masehi. Waduh, apalah ini. gue jago itu bikin gitu. Ya ini ada yang naik nih. Laslo ini mau ngeripet atau gimana nih? Udah turun. Halo Master, halo Steph. Steph nggak monitor ya? Halo, selamat sore. Oke, selamat sore. Master ini dari Kristen atau dari Katolik, Bang? Saya Kristen tapi tidak pernah ke gereja dari kecil. Oh, mau tobat. Oke, silakan Gurunda, mau tobat Gurunda. Enggak, tidak percaya juga kan dari kecil kan. Karena lingkungan kami Islam semua di sini. Oh, gitu. Betul Gurunda semua. Gurunda semua. Abangku. Iya. Ya, beliau. Silakan. Juga apa namanya? Mengikuti setengah jam ini Gurunda, setengah jam logging Din. Setengah jam. Silakan Bang Master sama Gurunda semua ya. Silakan Bang Master. Saya lagi mencari juga nih Bang. Mencari kebenaran juga kan. Tapi setiap hari saya ikuti itu YouTube Abang. Alhamdulillah. Mudah-mudahan doakan saya dapat ini nanti. Apa namanya itu? Panggilan apa? Panggilan. Hidayah. Ya, hidayah. Amin. Jangan lewat setengah jam Gurunda. Jangan lewat setengah jam login. Iya. Menurut pandangan saudara terkait agama Kristen dulu nih, dengan akal sehat, menurut Anda itu masuk akal atau tidak? Setelah saya mengikuti kajian Abang setiap hari, udah hampir 2 bulan ini, memang tidak masuk di akal. Enggak masuk akal. Ya. Kalau Tuhan yang diperkenalkan Al-Quran, sudah saya pahami juga. Saya pahami memang Tuhan itu pencipta semesta alam dan satu-satunya. Iya, tapi Masya Allah. yang ingin saya cari ini apa namanya? Cara untuk belajar Al-Quran itu sama untuk belajar ngaji. Karena kalau dari segi umur, saya umur udah 50. Abang tinggal di mana?
Kalau saya tinggal di Riau. Riau banyak orang beragama di sana. Di Banyak orang lingkungan Islam saya, taat. di Anda di lingkungan pedalaman. Ya, di lingkungan saya ini kami cuma 3 rumah Kristen. Selain itu Muslim. Oh, berarti sudah lama dengarkan tentang Islam berarti ya? Sudah cuma mungkin karena belum dapat panggilan. Masya Allah. Di daerah mana bang kalau boleh tahu di Riau? Kami di ini bang, di Kampar bang, di kebun sawit. Kampar di kebun di Plasma. Ya. Nggak sama dekatan sama si Logika. Topi. Logika. Saya biasanya masuk di YouTube, jadi TikToknya baru bikin. Iya, terus berarti tinggal tunggu guru ngaji. Kenapa nggak Islam aja dulu bang? Habis itu cari guru ngaji. Nanti kami gitu, bantu. Bisa masuk Islam dulu. Setelah masuk guru ngaji dulu. Masuk Islam dulu, habis itu nanti cari guru ngajinya. Jadi sama seperti anak SD, masuk sekolah dulu, nanti setelah masuk terdaftar baru belajar. Ada pernah saya sampai ke Kota Pekanbaru di masjid apa itu namanya yang di besar juga, Masjid Abu Darda. Iya. Saya coba masuk ke sana. Tapi karena apa namanya kan pas kebetulan lagi ada acara juga mungkin. Saya jadi malu. Terlampau banyak orang. Oh. Iya. Itu jauh dari kota ini, Pekanbaru. Kalau ke tempat saya 2 jam. Oh, dekat. Iya. Iya. Kalau ini bang, kalau bisa, kalau memang sudah yakin Islam itu benar, masuk Islam dulu. Nanti setelah masuk Islam baru belajar Islam. Sama seperti ketika anak-anak SD daftar sekolah. Jadi tidak pintar dulu baru daftar sekolah. Masuk dulu sekolah baru belajar. Al-Quran bahasa Indonesia saya sudah download. Sudah coba-coba baca-baca juga bahasa Indonesianya. Tapi gitu terjemahannya. Mungkin banyak salah bacaannya. Yang penting saya belajar dulu. Kalau sudah hafal 3 ayat 4 ayat baru saya coba nanti. Oh iya. Kalau Yesus bukan lagi Tuhan menurut abang ini? Sudah enggak lagi. Semenjak saya dengar abang ceramah 2 bulan ini saya udah nggak yakin lagi. 1000% saya nggak yakin lagi. Tapi KTP abang masih KTP Kristen? Masih. Tapi semenjak 2 bulan ini saya dengar di YouTube, saya udah nggak yakin lagi. Sudah hilang itu keyakinan saya sama sekali. Tadinya Katolik atau Protestan? Katolik. Allahu Akbar, Masya Allah. Katolik tadinya bang? Iya, tapi Katolik, tapi kita karena di sini nggak ada gereja, karena di daerah sini nggak ada gereja sama sekali. Kalau mau ke gereja harus Pekanbaru dulu, jauh. Tapi Bibelnya ada? Ada di rumah. Kalau saya sekarang lagi kerja di kebun. Oh gitu. Masya Allah. Jadi di KTP masih Katolik atau Protestan ini? Katolik. Katolik. Nanti kalau misalnya abang ini mau syahadat, entah lusa atau besok atau sebentar malam, boleh nggak nanti buka kamera bang? Saya coba nanti ya. Soalnya ini akun saya kan saya baru buka TikTok ini. Belum pernah buka TikTok. Enggak, kalau misalnya abang bersedia, bisa kok diminta sama netizen, sahabat-sahabat untuk follow langsung 1000 lebih itu. Kalau memang abang bersedia, yakin Islam itu benar, kirim KTP ke kami biar kami buatkan sertifikat Islam. Kalau supaya minta bantu sama abang ini, yang di daerah sini kalau abang ada referensi yang ustadz yang bisa aja, yang daerah sini aja. Jadi ibaratnya masyarakat tahu kalau dari kalau dari HP sini, saya kan ingin tahu juga masyarakat daerah saya tahu masuk Islam kan gitu maksudnya. Kalau ada referensinya yang di daerah sini aja. Justru itu bang, di Riau itu ada cabang kami, perwakilan kami di Riau, dan besar di sana, di Riau, di kota Pekanbarunya.
Di mana itu Bang? Di Pekanbaru, tepatnya saya tidak paham, tapi kita punya ada kantor wilayah di sana. Ada pengurus wilayah di Pekanbaru itu. Atau coba Kalau misalnya abang bersedia, nah kalau bersedia nanti kita live-kan di sini, buka kamera, kita undang ketuanya supaya nanti di sana ketuanya yang membimbing abang ini untuk belajar Islam. Nah, ya itu maksud saya. Biar ada Ya. yang membimbing. Kalau dari Ya, jauh ini kan ibaratnya kan setelah dibimbing mengucap 2 kalimat syahadat untuk belajar ngaji itu. Tapi kalau ada tempat Ada di Rio itu kita banyak, alhamdulillah. Di Pekanbaru itu banyak. Ada Ustaz Sugi juga di sana. Karena Ada kalau beberapa yang keinginan masuk aja kan tidak belajar kan percuma juga. ya betul. Makanya saya katakan kalau abang ini mau serius, nanti setor KTP-nya ke kami islamkan berdasarkan dengan KTP-nya sebagai bukti dokumentasi untuk bukti ke negara bahwa saudara sudah masuk Islam dengan bukti adanya sertifikat dari Yayasan Apologet Islam Indonesia. Habis itu nanti dicarikan guru untuk belajar Al-Quran, belajar tentang Islam. Gitu abangku. Jadi 3.000 mata memandang, menyaksikan bahwa saudara sudah betul-betul meluk Islam. Jadi seluruh orang yang ada di Islam di Indonesia ini menyaksikan itu. Iya, ya. Gitu abangku. Itu kira-kira kapan bisanya? Biar kita panggilkan teman yang ada di Riau sana. Ada Ahisugi, ada Dinda Alfi juga. Beliau bisa ngajar abang ngaji. Ya, saya telepon sekarang bisa itu. Saya telepon sekarang bisa itu, suruh ke sini. Saya minta waktu 2 hari atau 3 hari ini dulu Bang. Kalau sudah boleh. Istri saya dan anak-anak saya kan semua kan. Tapi kalau istri juga anak-anak semuanya sudah belajar ngaji di dekat PT itu kan, di musola PT kan, udah ikut-ikutan sama kawan-kawannya. Alhamdulillah nggak dilarang Bang ya, enggak. Enggak, kalau saya nggak pernah larang anak-anak Bang, karena gini, kita kan lingkungan di sini memang cuma 3 rumah yang Kristen. 3 rumah yang Kristen, selebihnya Muslim. Jadi musola masjid banyak. Setiap hari kita mendengarkan itu kan. Cuma anak-anak sudah mulai belajar. Kami yang tua-tua ini yang ada rasa malunya. Iya. Bagus itu Bang. Kalau anak-anak saya udah 3 tahun belakangan ini udah saya suruh ke sana juga, pergi belajar, kawan berteman-teman lah semua ke sana. Sebelum itu kan sudah belajar. Saya mulai izin Bang Master. Bang Master kalau boleh tahu kamparnya kampar kiri atau kampar Bangkinan, Bang? Kami di PT Bang, di kampar Bangkinang Bang. Di kampar mana? Kampar Bangkinan ya? Bangkinang, ya. Oke, kampar Bangkinan. Oke, lanjut. Saya kenanya deh waktu baca ini Bang Zuma baca apa sih itu surat Al-Kafirun. Oh iya. Masya Itu saya Allah. rasanya. Dan saya ikuti setiap hari YouTube-nya kan selama 2 bulan ini. Ternyata memang. Terima kasih Abang. Ya, baru saya tahu. Kalau udah yakin syahadat aja sekarang, mumpung banyak yang nyaksikan ini. Kalau udah yakin langsung setor KTP, langsung open cam sekarang bisa ini. Kitanya ini Bang, mau pulang ke rumah dulu. Saya kan juga mengajak anak istri saya semua. Oh gitu, mantap. Ya kalau gitu di sini aja. Anak-anak semuanya kan sudah belajar. Tinggal kita berdua aja yang tua-tua ini belum. Ya udah, rencananya pulang kapan? Sebentar Jam malam berapa? aja, Pak Sekjen sebentar malam saja. Biar sama istrinya kan masih di kebun dia. Ya kalau gitu nomor WA ditulis saja. Ada nomor WA kan? Ada. Oke, saya catat ya. Saya DM ya. Saya DM ya. Sekarang saya DM ya. Sekarang ini. Tunggu, saya DM dulu bentar. Kalau DM di mana lihatnya itu Bang? Kalau DM? Masuk di pesan TikTok. Oh iya. Nanti saya coba lihat nanti.
Nanti berbagi nomor kontak bang, karena Islam itu kan bersaudara tuh abangku. Ya. Jadi kalau abang sudah masuk Islam, ya apa yang abang rasakan juga kami rasakan. Kalau ada sesuatu yang bisa kami bantu. Anak-anak kita mau belajar ngaji, ada yang kami bisa bantu, kita bantu, kan gitu abang. Karena Islam itu satu tubuh, ketika tubuh yang lain sakit, maka tubuh yang lain pasti merasakan. Nah ini abang dengar nih, orang azan daerah sini. Iya. Sudah saya DM bang. Sudah saya pesan ya. Saya kirim pesan. Abang buka ke pesan. Terus kemudian dilihat itu. Ah itu saya itu. Yang ini nih. Yang paling pojok kanan atas nih saya yang ngomong ini. Apologi apa? Apolak-polak. Betul. Apolak-polak. Iya betul. Oke Gitu ya, Bang? Terima kasih semua bang ya. Saya baca Dikirim ya nomor WA-nya ya bang. Iya bang. Oke Mudah-mudahan. siap. Yo, selamat sore. Sore bang. Sore. Cara turun gimana bang? Aduh mak. Diturunin apa enggak ini? Diturunin Gurunda? Iya cara turunnya, saya nggak ngerti. Oh ya udah, saya bantu turun ya. Langsung dibalas ya, saya DM saya ya. Iya. Ya oke. Lama bisa naik gak bisa turun ya, kasihan. Tapi beliau semangat kali Gurunda. Insyaallah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.